Oke, record dulu. Kalau gitu, aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, kenalkan lagi nama aku Bayu, dan di pertemuan kali ini kita akan membahas statistika untuk pertemuan ketiga. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Nah, kita akan bahas lagi dengan apa yang sudah teman-teman pelajari di pertemuan satu dan pertemuan kedua kemarin. Di pertemuan pertama, teman-teman mempelajari pengenalan statistika. Nah, intinya adalah teman-teman udah tahu apa itu sampel, apa itu populasi, terus apa sih beda statistik dan parameter. Nah, populasi itu adalah data secara keseluruhan. Kalau kita ambil contoh kemarin ya, contoh kemarin kan nilai UTS mahasiswa-mahasiswi PKN STAN untuk mata kuliah statistika, ya. Nah, seluruh nilai UTS mahasiswa-mahasiswi PKN STAN itu adalah populasi. Tapi seandainya kalau kita mengambil 5 sampel atau 5 mahasiswa dari tiap-tiap kelas, maka itu kita sebut dengan sampel. Jadi populasi adalah data secara keseluruhan, kalau sampel adalah bagian dari populasi. Nah, terus perbedaan antara statistik dan parameter. Nah, statistik itu melambangkan sampel yang sudah memiliki nilai. Maksudnya apa? Maksudnya sampelnya sudah diolah lebih lanjut, jadi ada mean, modus, kuartil, dan lain sebagainya. Intinya, sampel yang sudah diolah, yang sudah memiliki nilai, itu kita sebut sebagai statistik. Sedangkan parameter itu adalah populasi yang sudah memiliki nilai. Jadi populasinya sudah diolah, sudah ditentukan, modus, median, dan lain sebagainya. Nah, nilai populasi itu populasi yang sudah memiliki nilainya ini kita sebut sebagai parameter, ya. Jadi statistik merujuk ke nilai sampel, sedangkan parameter merujuk ke nilai populasi. Nah, yang ketiga teman-teman pelajarin dengan tipe-tipe data. Tipe-tipe data tuh ada banyak, ada continuous, ada numerik, ada desil, ada continuous, terus ada nominal, ada interval, ada rasio, dan lain sebagainya ya. Itu ada banyak, teman-teman tinggal lihat lagi aja di modulnya ya. Intinya teman-teman tahu bahwa oh ada beberapa tipe-tipe data, di mana tipe-tipe data ini tidak bisa digunakan untuk semua rumus. Jadi untuk rumus tertentu itu harus menggunakan data tertentu. Nah, tipe-tipe datanya teman-teman pelajari di pertemuan pertama. Itu yang ketiga. Keempat, mengetahui variasi cara pengumpulan data atau sampling. Cara pengumpulannya ada banyak ya. Ada objektif, ada eksperimental, terus ada random, sama unrandom atau tidak random. Nah, kalau random dibagi lagi menjadi 6 ya. Ada yang konvensional, ada yang sistematik, ada statistik, sistem, ya lah. Pokoknya ada 6 ya, ada 6 yang random itu. Nah, teman-teman silakan buka lagi modulnya. Nah, di pertemuan pertama, teman-teman sudah mengenal lah sampai ke proses pengumpulan data sampling. Nah, contoh realnya adalah survei. Jadi, teman-teman ngisi survei kepuasan bagian administrasi STAN itu juga termasuk pengumpulan data. Nah, itu adalah contoh dari variasi pengumpulan data ya. Yang kedua nih, pertemuan kedua, teman-teman mempelajari tentang karakteristik data. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang masih kurang paham ya, apa sih perbedaan karakteristik data atau yang kita sebut dengan variabel dengan data itu sendiri, gitu. Jadi aku ulangin, variabel adalah karakteristik dari sebuah data, sedangkan data adalah kenyataan yang kita terima, yang ada di lapangan. Gitu. Maksudnya gimana Kak? Kita ambil contoh yang sebelumnya bahwa kita ingin menganalisis ya nilai UTS matkul statistika mahasiswa jurusan akuntansi. Nah, berarti nilai UTS ini kita sebut sebagai variabel. Jadi data apa yang kita cari, karakteristik data apa yang kita inginkan? Oh, nilai UTS matkul statistika gitu. Itu kita sebut dengan variabel atau karakteristik data. Nah, ketika kita sudah mendapatkan datanya, katakan Budi dapat nilai UTS 90, Andi dapat nilai UTS 80, terus ada Setiawan dapat nilai 60. Nah, rincian ini kita sebut sebagai data. Nah, jadi rincian nilai UTS itu adalah data. Tapi kalau variabel itu
nilai UTS, nilai UTS matkul statistika adalah variabel gitu. Aku ulangin, rincian nilai UTS itu adalah data. Sedangkan eh, data yang kita cari adalah nilai UTS matkul statistika. Itu kita sebut sebagai karakteristik data. Oke, itu ya perbedaan antara variabel sama data itu sendiri. Kedua, teman-teman kemarin belajar tentang distribusi frekuensi. Intinya, teman-teman sudah belajar cara mengumpulkannya, dan data itu bakal banyak sekali. Teman-teman harus merangkum itu ke dalam bentuk tabel yang lebih mudah dipahami, yaitu kita sebut sebagai distribusi frekuensi. Nah, teman-teman kemarin udah belajar kan cara-caranya? Pertama, teman-teman harus menentukan berapa sih jumlah K. K itu sama dengan kelas. Jadi berapa sih banyak level kelasnya? Nah, setelah teman-teman menentukan banyak kelasnya, teman-teman menentukan intervalnya. Interval dalam satu kelas tuh berapa gitu. Nah, gini kan ya. Nah, pertama teman-teman menentukan berapa banyak kelas di data tersebut. Nah, cara dapetinnya gimana? Pakai rumus, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Ya, ini adalah rumus K. K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Itu adalah jumlah kelasnya. Oh, di contoh kemarin kita udah dapat bahwa K-nya itu adalah 6,322. Ingat, dalam statistika selalu dibulatkan ke atas. Tidak peduli dia 0,3, 0,1, tetap dibulatkan ke atas jadi 7. Nah, itu jumlah kelas. Berarti jumlah kelasnya ada 7 nih. Nah, kenapa dibulatkan? Karena tidak mungkin dong kelasnya 0,3 gitu kan. Nggak mungkin lah ya. Nah, jadi kelasnya itu harus dibulatkan ke atas. Nah, dibulatkan menjadi 7. Nah, kita udah dapat ada 7 kelas. Nah, setelah dapat 7 kelas ini, kita akan menentukan interval dalam satu kelas. Nah, caranya gimana? Ya udah, nilai tertingginya berapa dikurangi nilai terendah. Terus dibagi dengan jumlah kelas. Yaitu 124 dikurangi 60 dibagi 7. Jumlah kelasnya 9,143. Ingat, dalam statistika selalu dibulatkan ke atas. Berarti jadi 10. Nah, kemarin ada yang nanya ke aku, Kak, kalau datanya 0,001 gitu misalnya, ada 3 angka di belakang koma bagaimana, Kak? Apakah pembulatannya tetap ke atas, maksudnya ini kan jadi 9,1433 gitu misalnya, ada 4 angka di belakang koma gitu. Jadi, pembulatannya itu mengikuti data asal kita. Kalau data asal kita ya, data yang sudah kita kumpulkan, itu ada 3 angka di belakang koma, maka pembulatannya ya 3 angka di belakang koma. Misal ya, seandainya data kita adalah 3 angka di belakang koma, sedangkan kita dapat nilai I-nya, I ini, itu adalah 9,1433 gitu. Nah, ini harus dibulatkan ke atas. Jadi 9,144. Nah, jadi pembulatannya seperti itu ya. Pembulatan itu mengikuti data asal kita. Nah, ini ada aturan bakunya nggak, Kak? Nggak ada. Ini lebih ke pemahaman yang diberikan oleh dosenku. Gitu. Jadi mungkin dosen lain akan berbeda perlakuannya, tapi dosenku seperti itu. Kita menghitung pembulatannya ya berdasarkan data asal kita. Kalau data asal kita 3 angka di belakang koma, maka pembulatan kita ikuti 3 angka di belakang koma. Seperti itu. Nah, tapi kalau kelas, Kak, kalau kelas apakah mengikuti aturan ini? Tentu tidak. Kenapa tidak? Karena kelas tidak mungkin yang bagian bawahnya ini ya, bagian kelas ke-7, itu ada yang koma sekian. Jadi dia cuma setengah gitu. Bagian barisnya cuma setengah atau intervalnya cuma setengah. Itu nggak mungkin. Nah, dalam statistika itu nggak boleh lah itu istilahnya. Istilah setengah kelas itu nggak boleh. Nah, oleh sebab itu, khusus untuk beberapa jenis tertentu, ya pembulatan yang mengikuti data asal ini, itu tidak berlaku. Apa aja, salah satu contohnya adalah kelas. Ada lagi nggak, Kak? Kemungkinan ada, tapi nanti kita lihat sepanjang pembelajaran UTS statistika ini. Nah, intinya adalah setelah teman-teman berhasil mencari nilai interval kelasnya, teman-teman kan isi dalam sini ya. Nah, teman-teman ya dari 60 ke 69 itu tuh 60-nya dihitung. Jadi 60-nya itu adalah satu data. Ingat interval kelas tadi 10 ya, di contoh ini 10. Interval kelasnya itu jadi 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69. Jadi dari 60 sampai 69 itu ada 10 data. Nah, jadi 60-nya ini diikutsertakan ya dalam perhitungan interval kelasnya. Oke. Nah, setelah dapat interval kelasnya, teman-teman masukin deh frekuensinya. Pakai apa? Pakai coding. Jadi kayak 111 coret, 111 coret kayak pemilu. Terus teman-teman ubah ke dalam bentuk angka biasa ya 12, 14, 11 ya dalam bentuk frekuensinya. Udah tuh, udah dapet deh. Ini adalah distribusi frekuensi. Nah, itu yang teman-teman sudah pelajari kemarin di pertemuan kedua. Nah, lalu distribusi frekuensi ini teman-teman ubah ke dalam bentuk grafik biar orang awam pun mengetahui, dapat mengerti maksud dari grafik dari data itu tuh apa gitu loh. Maksudnya apa gitu loh. Nah, ingat dalam penyusunan grafik itu jangan sampai membuat orang lain bias. Maksud bias di mana? Maksudnya jangan sampai bikin orang lain tuh salah paham, jangan sampai bikin orang lain itu tuh malah justru nggak fokus sama apa yang disampaikan. Contohnya gimana yang bad itu? Pertama kita mulai dari ini. Pie chart, eh, grafik bulat. Sangat tidak dianjurkan. Boleh nggak pakai ini? Boleh, tapi nggak dianjurkan. Kenapa? Karena kalau kayak gini, coba aku pengen pengen tanya. Orang awam mungkin tidak akan tahu nih selisih antara yang apa nih biru sama yang hijau ini berapa gitu. Berapa sebenarnya selisihnya tuh? Dan kalau kayak gini kan masih enak ya. Kalau seandainya kan grafiknya tuh benar-benar tipis gitu, misalnya bulat, ada ini nih, pembagiannya tuh kayak gini. Ini 33%, ini 34%, tipis banget. Ini 32%, ayo gimana? Orang awam nggak akan tahu tuh sampai dia lihat angkanya dan akan buat bias. Oleh sebab itu, grafik bulat tidak dianjurkan. Ya, itu satu. Terus apalagi Kak? Ada. Kita lihat. Nah, aksisnya tidak dimulai dari nol. Ini buat bias, di mana orang melihat nanti, oh, Partai Demokrat menang jauh dari Republika. Menang jauh dari Independen. Padahal kalau kita lihat, grafiknya tuh seharusnya kayak gini. Kemenangannya tuh tidak sejauh itu. Maka oleh karena itu, aksisnya harus dari titik nol. Jangan bias intinya. Terus apalagi? Nggak perlu teman-teman hiasi. Nggak perlu teman-teman kasih gradasi apapun. Pokoknya buat sesederhana mungkin. Jangan kasih gradasi, jangan kasih background, apapun itu. Pokoknya bikin sesederhana mungkin. Jangan buat yang melihat grafik teman-teman malah nggak fokus sama maksud dari grafik itu sendiri. Malah waktu lihat itu malah dia heran gitu, malah fokus ke angka uang ini gitu, ke background uang ini. Jadi hindari penggunaan background kayak gradasi warna atau foto, hindari. Jangan ya. Pakai gradasi satu warna aja. Pakai satu warna aja. Terus jangan pakai 3D. Kalau 3D ini ya, itu tuh buat yang lihat tuh kayak ih, yang ini kalau dibandingkan dengan ini tuh kayak bedanya tuh nggak terlalu beda gitu loh. Padahal kalau ini dibikin ke atas ya, itu mungkin volumenya akan jauh lebih besar. Nah, oleh sebab itu jangan pakai 3D gitu. Jangan buat yang lihat itu malah gagal paham gitu. Bias. Jangan pakai, hindari 3D. Nah, ini hindari kasih gradasi-gradasi warna. Buatlah dua dimensi, jangan kasih background, jangan kasih elemen apapun, dan warnanya itu satu warna aja. Terus jangan pakai grafik 3D. Nah, itu adalah aturan-aturan tidak baku terhadap grafik yang baik dan benar. Nah, itu di pertemuan kedua. Berakhir di pembuatan grafik yang benar dan yang salah. Di pertemuan sekarang, kita akan membahas tentang pertama, ukuran-ukuran pemusatan. Ukuran-ukuran pemusatan itu terbagi menjadi tiga. Mean, modus, dan median. Ya, rata-rata, nilai tengah, sama nilai terbanyak. Lalu kita akan belajar tentang variasi, z-score, sama pembandingan data. Nah, sekarang kita lihat nih, masuk ke pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga, chapter 3,
kita akan membahas tentang statistika untuk deskripsi, eksplorasi, dan perbandingan data. Pertama, kita bahas ukuran-ukuran pemusatan. Seperti yang aku bilang tadi, terdiri dari 3, mean, median, dan mode atau modus. Mean adalah rata-rata umumnya cenderung terletak di tengah suatu kelompok. Sering disebut ukuran kecenderungan pemusatan. Ya. Jadi mean adalah rata-rata. Sedangkan median itu adalah nilai tengah. Modus adalah nilai yang paling banyak terjadi dalam suatu kelompok data. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui, bahwa dalam data itu ada 2, apakah itu data berkelompok atau data tidak berkelompok. Nah, teman-teman harus tahu tuh perbedaannya. Di mana data berkelompok biasanya disajikan dalam bentuk range. Misal ya, kayak tabel distribusi tadi. Tabel distribusi tadi kan diketahui bahwa 60 sampai 70, 60 sampai 69. Nah, ini adalah contoh data berkelompok. Sedangkan kalau datanya dijabarkan seperti yang ini kita sebut sebagai data tidak berkelompok atau data tunggal. Oke, jadi teman-teman harus membedakan itu yang pertama. Terus untuk mean seperti biasa, rata-ratanya ya totalin aja X-nya sama dibagi banyak data N. Itu untuk tidak berkelompok. Terus untuk berkelompok sama sebenarnya, tapi nilai X-nya sekarang adalah nilai tengah. Nilai tengah adalah batas atas ditambah batas bawah. Kita contohkan dengan nilai ini tadi. Batas atasnya 60, batas bawahnya 69. 60 ditambah 69, 129. Dibagi 2. Berarti nilai tengah dari level ini adalah 64,5. Itu adalah nilai tengah. Oke, berarti itu adalah nilai X-nya. Lalu dikalikan dengan frekuensinya di level itu, yaitu 12. Nah, lakukan hal yang sama untuk setiap level, lalu dijumlahkan. Nah, lalu jumlahnya itu dibagi dengan total frekuensi. Itu adalah mean. Oke, kita langsung ke contoh. Contoh, berat badan ada berapa level? Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di data soal, itu biasanya hanya dikasih tahu ini aja. Mirip distribusi frekuensi. Kolom ini kolom baru yang teman-teman akan buat sendiri di lembar jawaban teman-teman. Nah, pertama tentu saja kita harus melihat kebutuhan rumus itu apa. Kita udah tahu bahwa ini adalah data berkelompok. Oke, kita udah tahu data berkelompok, berarti pakai rumus F kali X ditotalkan, lalu dibagi dengan total F, total frekuensinya. Oke, kalau kayak gitu, data apa aja yang perlu? Pertama, tentunya data X. Kita harus cari data X. Bikin kolom X. Lalu kita harus tahu total Fx. Oke, kita bikin kolom F kali X. Lalu kita butuh total F-nya, total frekuensi. Bikin lagi satu data baru bagian baris bawah total frekuensinya. Jadi bentuk dari tabel ini itu akan sangat menyesuaikan dengan rumus yang dibutuhkan. Tapi di soal cuma bentuknya kayak gini doang, Pak. Nah, untuk kolom X, seperti biasa, interval pertama 61. 60 ditambah 62 dibagi 2, hasilnya 61. Itu adalah nilai tengah. Lakukan hal yang sama untuk setiap X ini, ya. Lalu dapatlah nanti nilai X-nya. Terus Fx. F kali X, ya udah. F-nya 5, X-nya 61, dikaliin jadi 305. Lakukan yang sama untuk semuanya, lalu ditotalkan. Nah, ya udah, kalau udah dapat total F kali X sama total F-nya, ya udah kita tinggal bagi dong ya. Maka bakal dapat meannya yaitu 67,45. Gitu. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau nanya, ini suara aku terdengar jelas? Jelas, Kak. Oke. Sampai mean ada yang ditanya? Belum, Kak. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke median atau nilai tengah. Nah, lagi-lagi teman-teman harus bisa membedakan apakah itu data tidak berkelompok atau data berkelompok ya. Nah, terus untuk kasus median, teman-teman harus membedakan lagi apakah itu data ganjil atau data genap. Ya. Pertama, untuk menentukan median, data tidak berkelompok untuk ganjil. Teman-teman harus menentukan posisinya itu berada di mana. Nilai K-nya itu berada di mana.
urutan datanya tuh urutan keberapa? Itu adalah K. K adalah urutan data median. Nah, rumusnya adalah N-1 dibagi 2. Itu adalah urutan data K. Gitu. Nah, lalu mediannya itu terletak di urutan data K ditambah 1. Jadi kalau ada 21 data, terus K-nya itu dapat 10, berarti data ke-11 adalah nilai tengahnya atau median. Nah, kalau data genap sama ya, teman-teman harus menentukan nilai tengahnya tuh berada di urutan data keberapa. Nah, setelah dapat nilai K-nya ya, nilai urutannya, lalu teman-teman cari deh nilai mediannya tuh berapa. Nilai mediannya adalah nilai urutan data K, jadi misal kalau tadi ada 20 data dibagi 2, berarti K ke 10. Nah, berarti nilai mediannya adalah data ke 10 dan data ke 10 ditambah 1. Berarti data ke 10 ditambah data ke 11 dibagi 2. Nah, itu adalah nilai dari mediannya. Gitu. Nah, untuk data tidak berkelompok, seperti itu. Nah, kita lanjut ke data berkelompok. Nah, ini ada dua rumus, versi Triola atau J. Supranto. Yang teman-teman pelajari dulu waktu SMA, itu versinya J. Supranto. Nah, terus pakai yang mana Kak sekarang? Apakah harus pakai Triola atau J. Supranto? Dua-duanya akan menghasilkan angka yang sama, jadi bebas teman-teman mau pakai apa. Kalau saran dari aku, ikutin buku Triola aja, karena ya ini buku gitu. Seperti ini rumusnya, low limits of median class, jadi batas bawah ya, ada contohnya nggak? Oke ada. Jadi low limit of median class, jadi apa ya, limits bawah ya, limits bawah ditambah dengan class wide-nya, interval kelasnya, N-nya itu banyak data, M-nya ini adalah frekuensi dari si median. Frekuensi dari median class di bawahnya ya. M itu adalah nilai dari mana ya? Oh ini ya. M-nya itu adalah M-nya itu adalah frekuensi kumulatif dari kelas-kelas sebelumnya. Gitu. Itu untuk data berkelompok. Kita langsung lihat ke contohnya aja. Kalau contohnya data ganjil, untuk data tidak berkelompok ada kayak gini. Ada 20, ada 80, ada 75, 60, 50, 85, dan 45. Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 data berarti ganjil. Rumusnya kayak gini, pertama-tama tentukan nilai K-nya berapa. Oke, pertama teman-teman harus urutin dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu teman-teman cari mediannya itu berada di data urutan keberapa dengan rumus K. Yaitu tadi ada 7 data, N yang 7 dikurang 1 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Berarti lokasi median adalah 3 ditambah 1. Atau data ke-4. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4. Oh, data ke-4 adalah 60. Berarti data tidak berkelompok untuk data ganjilnya adalah 60. Ini adalah nilai median. Lanjut ke data genap, ditambah 1 ya, 20, 80, 75, 60, 50, 85, 90, dan 45. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Seperti biasa, urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu rumusnya adalah N dibagi 2, berarti urutan mediannya adalah berada di urutan keempat. Nah, lalu lokasi mediannya berada di antara urutan keempat dan kelima. Berarti data keempat adalah 1, 2, 3, 4, 60. Lalu urutan kelima adalah 75. Berarti nilai mediannya adalah 60 ditambah 75 dibagi 2. Hasilnya adalah 67.500. Ini adalah nilai mediannya. Sudah dapat nih nilai mediannya untuk data genap. Nah, kita lanjut ke data berkelompok nih. Nah, data berkelompok itu mirip banget kan ya bentuknya kayak tabel distribusi. Nah, rumusnya sama, teman-teman harus menentukan letak K-nya tuh di keberapa gitu loh. Harus menentukan nilai K-nya dulu. Nah, seperti biasa, teman-teman harus tahu ini data genap atau data ganjil. Nah, karena ini data genap, berarti ya udah 100 dibagi 2. Oh, berarti datanya ada di urutan ke
50. Berarti teman-teman lihat, interval pertama, kelas pertama ya, itu ada 5. Oke, berarti ini bisa dikatakan 5 urutan kelima. Terus sampai ke kelas kedua, ini ada 23 ya totalnya. Berarti ada 23 itu sampai di sini. Nah, terus data ke-50 itu ada di mana? Oh, ada di kelas ketiga. Nah, setelah kita tahu bahwa mediannya itu berada di kelas ketiga, lalu kita tinggal masukin ke rumus. Nah, pertama, kita harus tahu limit bawah dari kelas si median ini. Batas bawahnya 66, maka limit bawahnya itu adalah 66 dikurangi 0,5. Maka lower limitnya adalah 65,5. Lalu class wide-nya, panjang kelas seperti biasa, panjang kelas adalah dari 66 ke 67. 66 itu dihitung ya, jadi ada 66, 67, dan 68. Class wide-nya ada 3. Oke. Terus M. M ini adalah frekuensi kumulatif dari data-data sebelumnya. Oh, data-data sebelumnya ada 5 dan 18. Berarti nilai M-nya adalah 23. Ya udah dapat semuanya nih. Tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Ya. Median sama dengan 65,5 ditambah 3 dikali 100 ditambah 1 dibagi 2, terus dikurangin M-nya adalah 23 ditambah 1 dibagi 42. Nanti masukin ke kalkulator, dapatlah 67,39. Itu untuk median atau nilai tengah. Kita lanjut ke modus atau Nah, seperti biasa, teman-teman harus lihat apakah itu data berkelompok atau data tidak berkelompok. Kalau data tidak berkelompok, ya kita tinggal lihat dong ya, data yang paling banyak muncul. Itulah modusnya. Sedangkan data berkelompok, kita harus pakai rumus. Seperti biasa, LO, limit bawah, ditambah C, class wide. Nah, tapi dalam kurung yang berbeda. Di mana F1 dibagi F1 ditambah F2. F1 adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan F2 adalah frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Oke, kita langsung lihat contohnya aja. Contoh, untuk data berkelompok, dari data tabel yang tadi, bahwa kita tahu bahwa kelas modusnya itu berada di kelas 66 sampai ke 68. Nah, berarti ya udah kita tinggal cari nih LO-nya berapa. LO-nya adalah batas bawah 66 dikurangi 0,5. Berarti lower limitnya atau LO-nya itu adalah 65,5. Class wide-nya dari 66 ke 68. Berarti ada 66, 67, dan 68. Class wide-nya 3. Terus F1. F1 adalah selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti 42 dikurangi 18. Nilainya adalah 24. Itu adalah F1-nya. Sedangkan F2-nya itu adalah selisih antara kelas modus dengan kelas setelahnya. Berarti 42 dikurang 27, hasilnya adalah 15. Tinggal dimasukin ke rumus, ya udah 65,5 ditambah 3 dikali dengan 24 dibagi 24 ditambah 15. Hasilnya adalah 67,35. Ini adalah nilai modusnya. Nah, untuk ukuran pemusatan ada yang ditanya? Tanya Kak, Ya, apa? yang median tadi, yang nilai tengah, itu kan ada tabel. Itu yang contohnya Kak, yang contohnya. Contoh tabel tadi. Nah, itu bisa nggak kita nggak usah ngitung, itu kan datanya ada 100. Terus tengah-tengahnya antara 50 dan 51. Tapi kalau misalnya yang lebih besar dari itu atau yang angkanya kayak nggak langsung kita dapat, kalau 100 bagi 2 kan langsung kita dapat kan. Kalau misalnya angkanya jelek untuk dihitung, kita lihat aja tabelnya itu yang di tengah-tengah. Bisa nggak Kak? Atau bisa jadi dia tuh nggak di tengah-tengah. Pasti di Di tengah. tengah-tengah, di tengah-tengah ini, di tengah-tengah tabelnya itu kan 2 ke atas 2 ke bawah, berarti itu di tengah-tengah kan. Oh, jadi maksud kamu nggak perlu nyari K-nya, tapi langsung cari yang kelasnya di tengah gitu? Iya.
Nah, jadi kan ini ada 5 kelas, tengah-tengahnya adalah kelas ketiga ini gitu. Nah, itu belum tentu. Jadi bisa jadi median ini ada di kelas keempat. Siapa tahu yang buat soal iseng gitu ya. Kelas ketiganya ini katakan cuma 5 frekuensinya. Terus kelas selanjutnya baru 42. Nah, berarti kan data di tengah-tengah ya, data ke-50 dan 51 itu berada di kelas keempat. Jadi nggak bisa kita langsung ambil aja, oh ini ada 5 kelas, berarti kelas ketiga adalah mediannya. Enggak, belum tentu. Jadi harus tetap dicari nilai K-nya berapa di urutan frekuensi yang mana, di kelas yang mana. Gitu. Oke, Kak. Oke, ada lagi? Oke, kalau gitu aku lanjut ke ukuran variasi atau disperse. Nah, seperti yang udah kita bahas di Akti 2 kemarin ya, bahwa dispersi atau variasi adalah tujuannya adalah untuk membandingkan sebaran. Nah, kemarin kan udah aku contohin ketika kita menghitung fixed cost untuk tahun berikutnya, maka kita nggak boleh saklek pakai angka hasil perhitungan. Misal fixed cost-nya hasilnya adalah 130.000. Kenyataannya nanti bisa jadi di atas 130 atau di bawah 130. Bisa jadi Januari itu hasilnya 135.000. Terus Februari bisa jadi hasilnya 125.000. Nah, kalau kayak gitu kan kita harus menghitung sebarannya ya. Jadi seberapa sih melesetnya gitu lah. Sebaran datanya itu akan berapa. Nah, itu kita pelajarin dengan ukuran variasi atau dispersi. Pertama, ada jarak ya, itu terdiri dari 3 ya. Dispersi terdiri dari 3, jarak, standar standar deviasi atau yang kita sebut dengan simpangan baku, sama yang terakhir ada varian. Nah, mulai dari jarak. Lagi-lagi teman-teman harus membedakan apakah itu data berkelompok atau data tidak berkelompok. Kalau data tidak berkelompok ya gampang range-nya ya. Data minimum dikurangi data maksimum dikurangi data minimum. Itu adalah range-nya atau jaraknya. Nah, sedangkan data berkelompok ya udah teman-teman tinggal kurangi nilai tengah kelas terakhir dikurangi nilai tengah kelas pertama. Nilai tengah seperti yang udah aku bilang tadi yaitu batas atas ditambah batas bawah dibagi dengan 2. Itu adalah nilai tengahnya. Masuk ke contoh. Contoh data berkelompok nih. Datanya sama lagi, yaitu ya udah karena ini data berkelompok, kita harus cari tahu nilai X-nya, nilai tengahnya ya. Untuk data pertama, yaitu ya udah kita tambahin aja. Batas bawah kelas pertama itu 60, batas atasnya 62. Berarti nilai tengahnya adalah 60 ditambah 62 dibagi 2. Hasilnya adalah 61. Begitu juga dengan kelas terakhir. 72 ditambah 74 dibagi 2. Hasilnya adalah 73. Ya udah dikurangin aja. 73 dikurangin 61. Nilai tengah pertama sama nilai tengah terakhir. Selisihnya adalah 12. Itu adalah range-nya. Oke. Terus kita lanjut ke standar deviasi atau simpangan baku. Nah, teman-teman harus bedakan nih, apakah itu data berkelompok atau tidak. Nah, kalau data tidak berkelompok, teman-teman harus bisa bedain lagi, apakah itu sampel atau populasi. Data itu sampel atau data itu populasi. Ya, teman-teman sudah pelajari bahwa populasi adalah data secara keseluruhan. Sedangkan sampel adalah bagian dari data populasi. Gitu ya. Nah, rumusnya adalah seperti ini. S, standar deviasi, sama dengan akar total X dikurang X bar, atau X rata-rata dikuadratkan, dibagi dengan admin 1. Nah, kalau teman-teman pakai komputer, ya teman-teman bisa pakai rumusnya kayak gini. Kalau teman-teman pakai komputer. Tapi kalau teman-teman nyari manual, rumusnya seperti ini. Ya, teman-teman harus cari nilai X-nya dari masing-masing data, terus rata-rata X-nya, terus dikuadratkan. Jangan lupa ditotalkan. Kita langsung lihat ke contoh. Sebelum kita lihat ke contoh ya, kita bahas populasi dulu. Untuk populasi, rumusnya adalah ya lambangnya kayak gini. Lalu akar
total dari X dikurang Pi dikuadratkan, lalu dibagi dengan N. Nah, perbedaan antara sampel dan populasi itu hanya terletak di bagian bawahnya, di mana sampel N-1, sedangkan populasi itu N. Nah, terus X bar sama Pi apa bedanya? Sama, ini adalah rata-rata. Tapi X garis atas itu adalah rata-rata sampel, sedangkan Pi-nya itu adalah rata-rata populasi. Jadi beda logo aja, beda icon. Oke, itu untuk data tidak berkelompok. Terus kalau data berkelompok, teman-teman harus bisa bedakan lagi apakah itu sampel atau itu populasi. Khusus untuk sampel, teman-teman harus lihat apakah interval kelasnya sama atau interval kelasnya tidak sama. Kalau interval kelasnya sama, maka rumusnya adalah S sama dengan akar total dari F dikali M min X atas dikuadratkan. Lalu dibagi dengan N min 1. M ini adalah nilai X atau nilai tengah di kelas tersebut. Ya, jadi teman-teman harus cari nilai tengahnya lagi. Kalau kelas interval tidak sama, rumusnya seperti ini. Akar 1 per N min 1 dikali total frekuensi dikali M dikuadratkan. Dikurang F, dikurang total F kali N, lalu dikuadratkan, dibagi dengan N min 1. Nah, kalau untuk populasi, sebenarnya rumusnya hampir sama dengan sampel, yes, yaitu adalah akar total F kali M kurang Pi dikuadratkan, lalu dibagi dengan N. Perbedaannya sama, yaitu di bagian bawah, di mana sampel N-1, sedangkan populasi itu pakai N, lalu di sini menggunakan simbol X garis atas. Sedangkan di sini dia pakai simbol Pi seperti ini. Itu untuk rumus standar deviasi. Jadi teman-teman harus bisa mengetahui data di soal itu gimana. Apakah data berkelompok ataukah data tidak berkelompok. Lalu teman-teman menentukan, oh ini sampel apa populasi nih. Gitu. Nah, khusus untuk data berkelompok sampel, teman-teman harus lihat apakah interval kelasnya sama atau tidak. Karena rumusnya berbeda. Nah, untuk rumus ini teman-teman tidak perlu menghafal karena sekalipun ujiannya offline, teman-teman bakal disuruh buat cheat sheet ukuran F4 HVS. Itu teman-teman bisa tulis rumus-rumus di sana. Yang penting teman-teman tahu kapan pakai rumusnya dan bagaimana cara pakainya. Gitu ya. Jadi kapan pakainya? Ya ketika data berkelompok, sampel, dan interval kelasnya sama. Maka rumus yang dipakai ini gitu ya. Gitu. Kita langsung ke contoh. Pertama, data tidak berkelompok untuk sampel. Nah, jadi ada data 5 data, 60, 75, 80, 85, dan 90. Nah, lalu data yang dibutuhkan di soal apa aja? Di rumus ya. Apa aja sih? Oh, X kurang X bar atas, lalu dikuadratkan. Ya udah, kalau gitu kita cari X bar atas, yaitu 78. Rata-ratanya ya, berarti 60 tambah 75 tambah 80 tambah 85 tambah 90. Lalu dibagi dengan 5. Maka dapatlah rata-ratanya 78. Ya udah, nilai X-nya itu 60 nih. Dikurangin 78, hasilnya 18. Lalu dikuadratkan, hasilnya adalah 324. Lakukan hal yang sama untuk kelima kelas, untuk kelima data, lalu ditotalkan. Udah dapat, udah tinggal masukin ke rumus. 530 dibagi N-nya 5 dikurang 1. Lalu diakarkan. Itu adalah nilai standar deviasinya, 11,51. Nah, itu untuk contoh data tidak berkelompok sampel. Kita lanjut ke data berkelompok sampel, tapi dengan interval kelas yang tidak sama. Nah, kalau teman-teman lihat di tabelnya ini, kelasnya ini dari 1 sampai sampai sini itu sama, yaitu awalnya 30, 40, 50, dan 000, lalu ujungnya 999. Nah, ini berarti interval kelasnya sama. Tapi yang terakhir, ini 90, 100, beda sendiri nih. Berarti interval kelasnya bagian terakhir ini tidak sama dengan kelas lain. Maka rumus yang dipakai adalah yang ini. Ya. Nah, kemarin kan ada di revisi ya, di mana ini tuh bukan 94,5 tapi 95.
Ingat nilai M adalah nilai tengah, itu adalah batas atas ditambah batas bawah, kebalik. Batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. 90 tambah 100 dibagi 2 hasilnya 95. Lalu dikuadratkan M-nya, dapatlah 90, 25. 95 kuadrat ya. Lalu F dikali M. Oh ya udah, F-nya 4, M-nya 95. 4 kali 95, 380. Lalu F dikali M kuadrat. Oh, F-nya 4. M kuadratnya 90, 25. Dapatlah 36.100. Ya udah, kalau gitu kita totalin tinggal nih. Kita totalin F kali M, lalu kita totalin F kali M kuadrat. Nah, untuk kolom apa saja yang teman-teman buat, teman-teman lihat ke rumusnya. Oh, teman-teman butuh total F kali M kuadrat. Ya udah, teman-teman bikin kolom F kali M kuadrat. Lalu teman-teman butuh total F kali M. Teman-teman buat deh kolom F kali M. Jadi lihat kebutuhan rumusnya, ya. Baru teman-teman bikin tabelnya. Nah, udah dapat nilai-nilainya, tinggal teman-teman masukin deh ke rumusnya. Ya, S sama dengan akar 1 per N, N-nya ada 50, ya. Ada 50, 50 kurang 1 dikalikan ini, F kali M kuadrat totalnya, total F kali M kuadrat, dikurangi dengan total F kali M. Nah, lalu dikuadratkan. Dikurangi dengan N-1. Hasilnya adalah 91,94. Ini adalah contoh dari data berkelompok. Untuk standar deviasi ada yang ditanya? Oke. Kalau nggak ada yang ditanya, aku lanjut ke varians. Varians atau variasi adalah kuadrat dari standar deviasi. Gampang banget. Ya. Simbolnya itu adalah S kuadrat. Ingat, S itu melambangkan sampel. Sedangkan kalau bentuknya kayak gini, ya kayak gini, itu melambangkan populasi. Nah, berarti ya udah untuk varian sampel ya S kuadrat. Perlakuannya ya, perlakuannya sama dengan rumus standar deviasi, namun dikuadratkan saja. Kalau dari tadi pakai akar, berarti rumus varian nggak pakai akar. Akarnya dibuang semua. Terus jangan lupa S-nya dikuadratin dan ini dikuadratkan. Udah, gitu aja. Gitu. Apakah ada yang ditanyain? Ya. Untuk yang standar deviasi kan untuk menghitung simpangan baku. Kalau varian itu maksudnya apa, Kak? Untuk nyari apa gitu? Oke. Gimana ya? Ketiga hal ini itu sebenarnya sama untuk mencari persebaran. Ketiga hal ini tuh mungkin teman-teman masih ngawang ya, tujuannya untuk apa. Tapi aku secara pribadi aku pun nggak terlalu paham gitu loh. Masing-masing ini tuh sebenarnya tuh mengukur apa gitu loh. Tapi yang jelas nanti ada rumus yang perlu varian, ada rumus yang perlu standar deviasi. Jadi teman-teman harus bisa menghitungnya gitu. Intinya adalah untuk range, standar deviasi, dan varians itu untuk mengukur sebaran tadi. Nah, nanti di UAS ya teman-teman akan belajar tentang T-distribution, tentang Z-score, tentang chi-square. Nah, patokan datanya, bukan patokan data apa ya, landasan ilmunya itu berdasarkan ini, gitu loh. Berdasarkan varian, standar deviasi, dan lain-lain. Nah, jadi itu tadi ya, ketiga hal ini tuh digunakan untuk mencari sebaran datanya. Oke, Kak. Kak, mau nanya, Kak. Ya, boleh. Kan aku masih bingung sih kenapa ada interval kelas tidak sama, bukannya kalau kita nyari yang data kelompok itu kan nanti kelasnya dulu baru interval lulusnya sama nggak sih? Tapi kenapa bisa ada data yang interval kelasnya tidak sama? Oke, ada yang nanya nih.
Bukannya tadi urutannya itu kita cari kelasnya berapa banyak, terus masing-masing kelasnya itu intervalnya berapa, baru kita bikin tabel distribusi frekuensinya gitu loh. Nah, terus kenapa alasan ada salah satu kelas yang intervalnya tidak sama? Apakah nilai 100 ini seharusnya masuk ke kelas selanjutnya tapi dipas-pasin di sini? Ya. Nah, untuk itu aku nggak tahu. Nah, tapi sepemahaman aku adalah di soal bisa jadi tabel ini bukanlah distribusi frekuensi gitu. Jadi bisa jadi tabel ini bukan distribusi frekuensi. Ya, aku ulangin, bisa jadi tabel ini bukan distribusi frekuensi. Yang jelas, distribusi frekuensi itu pasti sama. Pasti sama karena tadi ya landasan tahap-tahapannya itu teman-teman cari kelasnya dulu, terus interval antar kelas. Nggak boleh teman-teman ngepasin, oh ini ada satu data nih 100, aduh lewat deh ya. Mana ya? Ya udah dipasin deh. Nah itu nggak boleh dalam distribusi frekuensi. Oleh sebab itu bisa jadi ini bukan merupakan distribusi frekuensi. Jadi jawabanku itu. Makasih, Kak. Oke. Yang penting ya, yang penting teman-teman tuh bisa menghitung ini gitu, bisa menghitung ini lalu tahu kapan rumus ini digunakan. Nah, itu aja. Oke. Kita lanjut ke dispersi lainnya. Nah, terdiri dari 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Nah, awal-awal aku bilang desil ini 1/1000, rupanya salah. Ini 1/10 ya, desimal, 1/10. Jadi kalau kuartil, seperti yang teman-teman udah tahu, itu 1/4, desil itu 1/10, persentil itu persen ya, 1/100. Jadi dispersi terdiri dari 3 ini lagi. Lalu pertama ya, teman-teman harus tahu apakah itu data berkelompok atau enggak. Data berkelompok atau data tidak berkelompok. Nah, sebenarnya ya kalau teman-teman lihat rumusnya itu sama dengan median gitu. Mencari median data berkelompok. Ya memang sama gitu. Memang sama, dasarnya sama. Nah, kalau data tidak berkelompok, lagi-lagi teman-teman harus mencari nilai L ya. Kenapa L enggak K, Kak? Ya, aku nggak tahu. Karena di buku Triola, icon yang digunakan itu K. K itu melambangkan dispersi yang dicari. Maksudnya adalah apakah itu 1, Q1, Q2, atau Q3. Tuh. Nah, jadi L sama dengan K kali N dibagi 4. Itu kalau kita mau nyari kuartil. Nah, tapi kalau kita mau nyari desil, ya udah K kali N dibagi 10. Kuartil, sorry ini kuartil semua lagi kan. Ini desil ya, desil, lalu ini persentil. Nah, terus data L, nilai L itu adalah data keberapa, urutannya gitu, urutan. Karena data tidak berkelompok kan kita urutin dulu, lalu kita dapat urutan data kuartil yang kita inginkan gitu. Nah, setelah kita dapat ya udah kita cari data sesuai dengan nilai N. Data keberapa ya, seperti median tadi gitu loh. Apakah 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Apakah data ke-5, ke-6 gitu. Itu untuk data tidak berkelompok. Data berkelompok ya sebenarnya sama ya, median tidak perlu pulang mungkin ya. Rumusnya kurang lebih sama, hanya perbedaannya di ini aja. I kali N bagi 4. Terus desil I kali N bagi 10. Persentil I kali N bagi 100. Sisanya sama. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Perbandingan terdiri dari 2 nih, Z-score dan Foxplot. Pertama, kita akan pelajari tentang Z-score. Z-score ya, lagi-lagi teman-teman harus tahu apakah itu data sampel atau data populasi. Nah, kalau datanya sampel, maka rumusnya kayak gini. Z sama dengan X dikurang X rata-rata, X bar, dibagi dengan S. Ingat, S adalah standar deviasi. Nah, sekarang teman-teman udah mulai ketebak ya, kalian mencari standar deviasi sama varians itu gunanya untuk apa? Untuk mendukung tabel Z, tabel T, atau tabel X kuadrat yang nanti kalian akan pelajari. Gitu. Nah, intinya setelah teman-teman tadi cari standar deviasinya berapa, teman-teman biasanya bakal disuruh berapa sih nilai Z-score-nya. Gitu. Nah, nanti teman-teman cari pakai rumus ini, yaitu Z sama dengan X kurang X bar, X rata-rata, dibagi dengan standar deviasinya, S-nya berapa.
Kalau dia populasi, sebenarnya rumusnya sama, tapi hanya berbeda ikonnya aja. Di mana X dikurang P, P itu rata-rata dari populasi, dibagi dengan standar deviasi populasi. Gitu. Itu untuk nilai Z. Nah, terus hubungan dengan tabel Z-score yang ada di buku Triola gimana, Kak? Nah, itu nanti materi pertemuan kami. Intinya adalah urutannya ya, biasanya teman-teman disuguhkan data, lalu data itu harus teman-teman ubah ke dalam distribusi frekuensi. Setelah teman-teman ubah data itu ke dalam bentuk distribusi frekuensi, teman-teman bisa biasanya disuruh cari standar deviasinya sama varian. Lalu teman-teman disuruh cari Z-score-nya berapa. Lalu setelah teman-teman dapat Z-score-nya berapa, teman-teman cari di tabel Z-score. Jadi tabel Z-score ya, misalnya teman-teman dapat dari rumus ini, nilai Z-score-nya adalah 1,96. Wah, itu sangat populer sekali tuh, 1,96. Itu berapa nilainya? Nilainya, aku lupa nilainya berapa. Kalau nggak salah 95. Jadi 0,95. Nah, nanti ya 0,95 itu akan melambangkan suatu grafik. Nah, ini udah kemana-mana nih ceritanya nih. Akan melambangkan suatu grafik. Nah, nanti teman-teman pada akhirnya disuruh menentukan grafik, disuruh membuat grafik. Jadi setelah di tahap grafik ini, nanti teman-teman tuh disuguhkan dengan satu pernyataan. Apakah pernyataan itu benar atau salah? Nah, kalau sekarang tuh teman-teman mungkin masih ngawang ya, masih banyak bingung gitu ya, tapi alurnya seperti itu. Jadi teman-teman disuguhkan data, lalu teman-teman diminta untuk membuatnya jadi tabel distribusi, frekuensi ya, tabel distribusi. Terus dari tabel distribusi teman-teman disuruh cari standar deviasi, variansnya berapa, lalu teman-teman disuruh cari Z-score-nya berapa, lalu teman-teman disuruh buat grafiknya dari tabel Z-score tadi, lalu teman-teman menentukan iya atau tidak dari suatu pernyataan. Nah, sebenarnya intinya tuh dia atau tidak ini gitu loh. Nah, nanti teman-teman akan belajar di materi UAS kalau gitu ya. Oke, itu untuk alurnya. Jadi di titik ini teman-teman udah tahu, oh kita bisa dapat Z-score dari rumus ini. Ya. Nah, terus ada lagi nih ketetapan bahwa ada Z-score yang usual atau kita sebut dengan ordinary sama unordinary. Nah, intinya adalah kalau unordinary itu bersifat negatif, kalau ordinary itu bersifat positif. Oke. Maksudnya tuh gimana? Maksudku tuh bukan negatif angka ya, bukan negatif angka ya. Aduh, gimana? Intinya adalah kalau di dalam ordinary value berarti pernyataan itu benar. Ya, jawabannya. Kalau unusual berarti tidak. Nah, gitu. Ya. Jadi kan tadi akhir dari perjalanan kalian mempelajari Z-score, T-score, dan X kuadrat itu kan teman-teman akan menentukan satu pernyataan benar atau tidak. Iya atau enggak. Ya, menjawab suatu permasalahan. Itu adalah statistika. Nah, teman-teman nanti kalau berada di bagian ordinary, berarti iya jawabannya. Benar. Gitu. Tapi kalau berada di luar, berarti tidak benar. Atau kalau istilah statistikanya itu tidak terbukti kebenarannya. Kalau berada di titik ordinal, kita sebutnya sebagai gagal tertolak atau gagal ditolak. Oke, intinya adalah kalau di ordinary berarti pernyataan itu kita terima, kalau di unusual atau unordinary berarti pernyataan itu kita tolak. Ya, itu adalah akhir dari statistika. Nah, intinya adalah teman-teman tahu nih di pertemuan ketiga ini bahwa ada loh nilai Z-score yang ordinary dan unordinary. Di mana ordinary itu berada di antara minus berapa sama plus berapa. Sedangkan di luar itu kita sebut dengan unordinary. Pada umumnya nilainya adalah minus 2 sampai 2. Itu kita sebut ordinary. Jadi kalau lebih kecil dari minus 2, kita sebut sebagai unordinary. Sedangkan kalau di antara minus 2 sampai 2, kita sebut sebagai ordinary value. Itu ya. Kita langsung lihat contohnya aja. Contoh 8 di bagian 3,3, ini aku ambil dari buku Triola ya. Jadi di buku Triola ada contoh 8 bagian 3,3 menggunakan koefisien variasi untuk membandingkan variasi ya, teman-teman udah tahu
di antara jumlah keping coklat dalam kue. Wah, iseng banget nih hitungin keping coklat dalam kue. Hingga variasi berat coklat biasa dalam kaleng. Sumpah, ini iseng banget. Kami sekarang mempertimbangkan perbandingan dua nilai data individu dengan pernyataan ini. Nah, seperti yang sudah aku bilang, statistika itu menjawab suatu permasalahan atau suatu pertanyaan. Gitu ya. Manakah dari dua nilai data berikut yang lebih ekstrim? Nah, maksud ekstrim ini adalah mana yang nilainya berada di ordinary dan unordinary. Kalau dia berada di unordinary berarti ekstrim. Kalau dia berada di ordinary berarti tidak ekstrim. Oke. Pertama, nah ini contoh soalnya baik sekali ya. Di mana dia sudah dikasih tahu bahwa ada 30 keping coklat dan di antara 40 kue. Nah, dengan rata-rata 24,0 keping coklat. Jadi udah dikasih tahu rata-ratanya, berarti ini adalah X bar. Dan deviasi standar 2,6 coklat keripik. Jadi udah dikasih tahu juga nih standar deviasinya, teman-teman nggak usah hitung, langsung dikasih tahu standar deviasinya 2,6. Itu kasus pertama, untuk kue chips ahoy gitu ya. Yang kedua, kaleng cook biasa, beratnya 0,8295 LB apa ya? Ya udahlah, pokoknya itu ya. Di antara 36 kaleng biasa. Oke, udah dikasih tahu ada 36 kaleng. Cuk dengan berat rata-rata 0,81682 dan standar deviasinya adalah 0,00751. Nah, soal ini baik banget. Standar deviasinya udah dikasih tahu, rata-ratanya udah dikasih tahu, R-nya udah dikasih tahu, X-nya udah dikasih tahu. Baik sekali, tinggal kita masukin ke rumus aja. Kedua, data di atas adalah nilai terbesar dalam kumpulan datanya masing-masing. Tapi manakah yang lebih ekstrim dibandingkan kumpulan data dari mana asalnya? Jadi, apakah itu chips ahoy, apakah kaleng cok? Jawabannya adalah, pertama, rumusnya dulu nih. Apakah ini populasi atau sampel? Karena kita cuma ngambil satu sampel, ya. Ini tuh secara tidak langsung mengatakan bahwa ini tuh data sampel. Gitu. Kenapa? Karena dia langsung dikasih tahu nilai X-nya adalah 30 keping coklat. Lalu ada juga nih kaleng cok biasanya dengan berat 0,8295. Ini adalah nilai X. Nilai X-nya. Jadi cara membedakannya adalah kalau data berkelompok dia pakai nilai tengah. Sedangkan data tidak berkelompok, data berkelompok tidak berkelompok ya, kemana-mana jadi ya. Aku ralat. Mana tadi? Oke. Intinya adalah kalau populasi itu kita melihat data secara keseluruhan. Jadi kalau kita melihat 40 kue, maka ke 40 kue itu data ke 40 kue itu harus disajikan. Nah, tetapi di soal itu dikasih tahu satu kue yaitu 30 keping coklat. Jadi X. Jadi hanya satu data yang diambil. Ya, aku ulangin. Kalau populasinya itu 40 kue, sedangkan satu data sampel yang kita pakai adalah 30 keping coklat. Ya, itu sudah melambangkan bahwa data ini adalah sampel. Rumusnya sebenarnya sama, hasilnya bakal sama juga tentunya ya, hanya berbeda di item. Tapi nanti di kedepannya itu teman-teman rumusnya akan jauh berbeda. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara populasi atau sampel ya. Oke. Jadi kita udah tahu bahwa ini adalah data sampel di mana kita hanya mengambil satu kue ya, satu choco chip ya, satu choco chip di mana ya udah itu adalah nilai X-nya. Jadi X dikurangi X bar dibagi dengan S. Ya udah berarti 30 choco chip dikurangi rata-ratanya 24 lalu dibagi dengan standar deviasinya 2,6. Hasilnya 2,3.
Oke, lakukan yang sama untuk Z, berarti X dikurangi X bar atas dibagikan S. Berarti nilainya adalah, ya udah tinggal dimasukin aja. X barnya 0,8295 ya, rata-ratanya segini, terus standar deviasinya segini. Hasilnya adalah segini. Nah, untuk choke ya, untuk yang rata-rata tadi itu berada di titik ordinary di bawah 2. Ya, berarti kita dapat simpulkan bahwa untuk chip Ahoy itu jauh lebih ekstrim daripada choke gitu. Oleh sebab itu, sebuah biskuit dengan 30 keping coklat lebih ekstrim ya, si Ahoy tadi yang 30 chip itu lebih ekstrim dari sekaleng choke seberat 0,82. Itu ya. Karena cookies memiliki nilai Z-score di atas kenormalan, yaitu 2. Alasannya itu. Oke. Sampai situ ada yang ditanya? Kak, mau nanya. Ya. Z-score itu selalu di antara -2 sama 2 atau kayak mana, Kak? Selalu di antara -2 atau 2. Itu untuk batas kenormalan ya. Oh. Oke. Emang biasanya ada yang beda gitu, Kak? Ada yang lebih kecil dari 2 gitu hasilnya? Nggak, maksudnya ini kan apa sih namanya, range-nya itu kan Z-score di atas -2 lebih kecil daripada -2 gitu kan, Kak. Itu memang selalu angkanya gitu atau bisa beda? Oh, maksudnya ketetapan ordinary dan unordinary gitu ya? Oke. Iya. Itu tetap sama, tetap bakal sama. Ini ketetapan dari buku Triola. Alasannya kenapa gitu, saya tidak tahu. Intinya adalah, kalau di antara -2 sampai 2, itu kita sebut dengan ordinary, berarti datanya tidak ekstrim. Tapi kalau lebih dari 2, itu kita sebut sebagai unordinary, atau ekstrim datanya. Begitu juga dengan lebih kecil daripada -2, unordinary, datanya ekstrim. Seperti itu. Oke, Kak, makasih. Oke, jadi datanya tidak akan berubah-ubah ya, angka yang ordinary dan unordinary ini. Gimana, ada lagi? Oke, kita lanjut ke box plot. Jadi intinya adalah box plot adalah grafik dari kumpulan data yang terdiri dari garis yang memanjang dari nilai minimum ke nilai maksimum. Dan kotak dengan garis ditarik dari Q1 sampai Q3. Bentuknya gimana? Bentuknya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi data minimum, data maksimum, lalu ada box nih. Ada box antara kuartil-kuartil ini. Kuartil 1 sampai kuartil 3. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Contoh, ya ini aku ngambil di buku Triola. Ada data nih, ini data tidak berkelompok. Nah, di buku itu sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya, jadi ingat ya, ketika teman-teman dapat data tidak berkelompok, teman-teman harus mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Atau kalau datanya banyak gitu ya, seingatku tuh ada ketetapan ya, seandainya kalau N-nya lebih besar dari 30, maka kita diizinkan untuk mengubah data itu ke distribusi frekuensi. Artinya apa? Ini kan sebenarnya udah cukup banyak ya, datanya sampai 40 nih, N-nya sampai 40 ya. Yaitu 1, 2, 3, 4, 4 ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti totalnya ada 40 data. Nah, seingat aku, kalau N-nya lebih dari 40, itu bisa kita ubah ke data berkelompok. Jadi awalnya kita dapat datanya tuh data tidak berkelompok, seperti ini. Lalu karena N-nya banyak sekali, kita bisa mengubahnya ke data berkelompok. Gitu. Jadi dari tidak berkelompok diubah ke data kelompok, boleh banget. Gitu ya. Itu aku lupa, itu ketetapannya di UAS. Oke, kita lanjut aja. Intinya teman-teman tahu bahwa contohnya adalah seperti ini. Gitu. Ada data tidak berkelompok seperti ini. Teman-teman harus mencari tahu, pertama, gitu, box plot itu terdiri dari 5 komponen, yaitu minimumnya berapa, maksimumnya berapa,
sama kuartil 1 sampai kuartil 3. Jadi Q1 sampai Q3. Itu Q2 dan Q3. Ada 5 komponen. Nilai minimum udah tahu 19. Nilai maksimum udah tahu juga 30. Teman-teman tinggal cari nilai Q1, Q2 sampai Q3. Caranya gimana? Teman-teman cari urutan data keberapa itu. Gitu. Nilai Q1 berada di urutan keberapa? Karena N-nya adalah 40, berarti data genap dong ya. Berarti kuartilnya itu data L ditambah L plus 1. Gitu ya. Seperti di sini udah dikasih tahu L-nya sama dengan K. Jadi kita nyari kuartil ke 1, ya udah 1 berarti tanya ya. Dikali dengan N, total datanya 40, dibagi 4, hasilnya adalah 10. Berarti data ke 10. Karena ini adalah data genap, oleh karena itu nilai dari kuartil pertama itu jatuh ke data ke 10 dan data ke 10 tambah 1 atau data ke 11. Kita lihat data ke 10 ke kanan tadi 10, berarti data ke 10-nya adalah 22. Data ke 11 ya adalah 23. Ya udah, tinggal tambahin 22 tambah 23 dibagi 2, hasilnya adalah 22,5. Ini adalah kuartil pertama. Kuartil kedua sama, nggak ada yang beda. K kali N bagi 4 gitu, karena dia kuartil ada 4 ya. Berarti 2 karena kuartil kedua, dikali N yang 40 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 20. Karena genap berarti data ke 20 dan data ke 21. Data ke 20 kebetulan pas nih. 24, data ke 21 juga 24. Berarti nilai dari kuartil kedua adalah 24 tambah 24 dibagi 2, hasilnya 24. Nah, untuk kuartil ketiga pun sama nih. Untuk kuartil ketiga, teman-teman juga lakukan hal sama. Cari N-nya 3 pada kuartil ketiga, kali 40 dibagi 4. Hasilnya 30, karena datanya genap berarti data ke 30 dengan data ke 31. Berarti nilai kuartil, ini bukan kuartil ke pertama ya, ini kuartil ketiga maksudnya. Berarti nilai kuartil ketiga adalah 26 tambah 26 dibagi 2, hasilnya 26. Nah, terus teman-teman tarik deh satu garis panjang dari nilai minimum ke nilai maksimum. Terus teman-teman cari Q1-nya di mana, Q2-nya di mana, dan Q3-nya di mana. Lalu antara Q1 sampai Q3 teman-teman bikin box. Nah, itu kita sebut dengan box plot. Nah, habis itu ada yang ditanya? Oke. Intinya adalah di pertemuan kali ini, teman-teman itu harus bisa ngitung apa? Mean, modus, sama median. Lalu teman-teman juga harus bisa cari standar deviasi dan varians. Ya, standar deviasi dan varians. Lalu yang terakhir, teman-teman harus bisa hitung z-score, lalu buat box plot. Nah, itu inti pembelajaran kita kali ini. Nah, kalau nggak ada yang ditanya, kita lanjut ke contoh soal. Iya. Oke. Contoh soal, di sini aku pakai data penempatan angkatan akun tahun 2000 berapa nih? 16 ya. 2 tahun di atas. Pertama, kita tahu nih, datanya udah dapat segini kan. Penempatan di arsip nasional, itu IPK-nya segini, arsip ini segini, kepegawaian segini gitu. Terus BPKB segini, Badan Narkotika Nasional ada yang segini. Intinya kita udah dapat datanya sebanyak ini gitu loh. Nah, kita harus olah data ini ya. Kita harus olah data ini pakai apa yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama. Jadi di pertemuan pertama kita pelajari bagaimana cara mengumpulkan data ini. Lalu di pertemuan kedua kita pelajari bagaimana cara buat distribusi frekuensi dan mengubahnya ke dalam bentuk grafik. Lalu di pertemuan ketiga kita diajari bagaimana cara membuat box plot dan menghitung z-score. Ya. Kita mulai dari menentukan dari buat ini distribusi frekuensi. Oke, kita mulai dari membuat distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi.
frekuensi. Oke. Ingat, langkah-langkah membuat distribusi frekuensi. Pertama, teman-teman harus menentukan nilai K-nya ya. Pertama, nilai K. Oke. Nah, nilai K-nya itu rumusnya adalah K kecil sama dengan 1 plus 3,322 log N. Ya. Ya udah, kalau gitu kita pakai rumus sama dengan 1 ditambah log buka kurung N. N-nya berapa? Wah, belum tahu. Oke, kita cari tahu dulu. Begitu ini kita hapus, kita cari tahu N-nya. N-nya adalah N-nya berapa nih N-nya ya? N-nya adalah sama dengan count. A. Jadi kita hitung nih, datanya ada berapa banyak. Dari sini sampai ke bawah. Ada berapa banyak sih? Tutup. Oh, ada 291. Nah, berarti itu adalah N-nya ada 291. Oke, kita masukkan lagi sama dengan 1 ditambah buka kurung 3,322 dikali log N. N-nya adalah ini, 291. Udah, kita enter. Oh, hasil K-nya adalah 9,185,053. Ingat, kelas selalu dibulatkan ke atas. Besar dikit. Akan selalu dibulatkan ke atas. Oleh sebab itu, banyaknya kelas adalah Oke, oleh sebab itu, banyaknya kelas adalah 10. Oke, kita udah dapat bahwa nilai K-nya adalah 10. Terus kedua, kita cari intervalnya. Ya. Cara cari class wide atau interval kelas, gimana caranya? Ya udah, kita tinggal C kecil sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Terus nilainya dibagi dengan K. Oke, itu adalah nilai C. Nah, kita lanjut ke nilai tertingginya nih. Nilai tertingginya berarti max ya. Max. Nilai max-nya berapa sih? Nilai maksimumnya berarti sama dengan max. Maksimum dari data ini. Data maksimumnya adalah 3,93. Oke, sekarang data minimum. Data minimumnya adalah sama dengan min. Minimum dari ini ke bawah. Enter. Oh, data minimumnya 2,98. Oke, berarti nilai C-nya adalah sama dengan buka kurung max dikurang min tutup kurung lalu dibagi dengan K sama dengan 0,095. Tuh. Karena data kita 2 angka di belakang koma, berarti dibulatkan menjadi 0,1. Ya, 0,10 ya, dibulatkan. Ya, nggak mau ya. Oke. Jangan taruh itu ya. 0,10. Oke. 0,10. Ya. Dibulatkan 2 angka di belakang koma karena tadi data yang kita gunakan itu datanya 2 angka di belakang koma. Ini kita tutup aja, nggak guna. Oke. Itu ke 2. Nah, setelah kita dapat nilai K-nya berapa, nilai C-nya berapa, lalu kita buat tabel distribusinya. Ya. Nah, tabel distribusi sendiri itu komponennya terdiri dari, ada yang masih ingat? Total, kelas, lalu di kanannya adalah frekuensi. Oke, interval kelasnya adalah, pertama, tentu saja kalau teman-teman nggak mau ribet ya, teman-teman pakai batas bawahnya itu langsung pakai ke data minimum aja. Berarti 2,98 sampai dengan ditambah 0,1 nih. Berarti
3,08. Benar nggak tuh? 98, 99, 0, ya, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lewat. Ya, berarti ini 3,07. Oke, jadi datanya itu ada 2,98, 2,99, 3,00, 3,01, 3,02, 3,03, 3,04, 05, 06, dan 07. Totalnya ada 10, ya, atau 0,1. Berarti interval di sini adalah 3,08. Ditambahkan 9, berarti 3,17. Oke, agak banyak, nggak apa-apa. Berarti di sini 3,18 sampai tambah 9 lagi. 3,27. Lagi 3,28 sampai dengan 3,37. Lanjut, di sini 3,38 sampai 3,47. Lanjut, 3,48 sampai 3,57. Lanjut, 3,58 sampai 3,67. Lanjut, 3,68 sampai 3,77. Lanjut, 3,78 sampai 3,87. Lanjut, 3,88 sampai 3,97. Oke. Pas nggak nih ada 10 nih? 1, 2, 3. Kita drag ke bawah. Pas nggak nih ada 10 kelas? Oke, pas ya, ada 10 ya. Data tertingginya 3,93 masuk ke dalam range tertinggi, data terendahnya juga masuk. Ya. Jadi teman-teman udah bikin interval kelasnya, lalu teman-teman lakukan coding ya. Jadi kalau di cara kemarin coding ya, teman-teman liatin satu-satu. Oh, ini ada 3,01 gitu, coret 1. 3,02 ada coret lagi gitu ya. Itu kan lama ya. Kalau teman-teman pakai Excel, teman-teman bisa pakai count if. Jadi hitung jika. Count if. Hitung jika ini ya datanya adalah ini apabila kriterianya adalah nilainya sama dengan lebih besar dari 2, lebih besar atau sama dengan 2,98. 2,98. Tetapi nilainya masih berada di bawah atau sama dengan 3,07. Oke, ini N, tambahin nilai N, berarti kriterianya kedua hal ini tuh harus benar. Baru dihitung count if. Hasilnya kok 0 gitu ya, berarti ada yang salah. Range-nya adalah ini, kriterianya adalah C2 harus lebih besar dari sama dengan 2,98, lalu C2 harus lebih kurang daripada, coba kita ubah. Aduh. Kalau ini oke, mungkin ini permasalahannya. Gitu ya.
0. Oke, kita misalin aja lah ya. Kita misalin bahwa frekuensi di kelas pertama itu katakan nilainya 25. Terus kelas kedua ada 35. Yang intinya terakhirnya itu harus 291. Terus kelas ketiga itu ada katakan 15. Kelas keempat katakan ada 25, lalu ada 30, lalu ada 90. Oke, udah. Lalu ini 20, lalu ini 15, lalu ini ada 30, lalu yang terakhir ada 6. Oke, pas ya. Ini permisalan aja. Intinya kita udah dapat frekuensinya itu dari masing-masing kelas adalah seperti ini. Ada yang 25, 35, 15, bla 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 dan bla bla bla. Oke. Ini adalah tabel distribusi. Ini adalah tabel distribusi. Ya, kena satu ya. Oke. Intinya ini adalah tabel distribusi. Lalu selanjutnya kita kan belajar hari ini tentang mean, modus, dan median gitu loh. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, kalau n-nya lebih dari 30, sebenarnya teman-teman bisa mengubahnya dari yang data tunggal seperti ini ke data frekuensi seperti ini, gitu loh, data berkelompok seperti ini. Nah, sekarang kita cari nilai dari mean. Kita lihat mean. Oke, karena ini data berkelompok, berarti teman-teman harus menentukan nilai tengah. Oke, nilai tengahnya adalah interval pertama 2,98 ditambah 3,07 dibagi 2. Dibagi 2. Ya, nilai tengahnya adalah 3,025. Nah, lalu lakukan hal yang sama dengan, aku tarik ke bawah. Berarti ini 3,08 ditambah 3,17. Oke. Terus ini adalah 3,18 sampai 3,27.
Lanjut 3,28 sampai 3,37. Lanjut 3,38 sampai 3,47. Lanjut 3,48 sampai 3,57. Lanjut 3,58 sampai 3,67. Lanjut 3,68 sampai 3,77. Lanjut 3,78 sampai 3,87. Lanjut 3,88 sampai 3,97. Oke, ini adalah nilai X gitu, atau tadi teman-teman udah lihat bahwa ada juga yang menyebutnya sebagai nilai M. Intinya adalah ini adalah nilai tengahnya. Oke, itu adalah nilai tengah, nilai X-nya. Lalu ya udah, teman-teman tinggal cari nilai F kali X. Ya udah, tinggal dikaliin aja. Frekuensinya 25 dikali dengan X. Dapatlah segini. Ditarik sampai ke bawah, dapatlah segini. Ditotalkan. Bisa. Nah, dapatlah segini. Ini adalah total F kali X. Lalu dibagi dengan total F, yaitu 291. Berarti nilai X-nya adalah nilai X sama dengan ini dibagi dengan ini. Dapatlah nilai P-nya adalah 3,4473367, atau kalau mau dibulatkan dua angka di depan di belakang koma, yaitu 3,45. Itu adalah rata-ratanya atau meannya. Ini mean. Lalu kita cari untuk selanjutnya data median. Nah, karena ini data berkelompok, berarti kita pakai rumus data berkelompok. Mau pakai yang mana? Terserah. Oke, ingat ini median. Karena ini datanya ganjil, berarti datanya jatuh ke urutan yang K tadi gitu, nggak ditambah satu urutan di depannya. Oke, kita buka, kita pakai rumus triol. Nah, untuk rumus triol, rumusnya adalah seperti ini. Lower limit of median class ditambah class wide, panjang kelas, terus dikali ini ya, intinya rumusnya seperti ini gitu ya. Nah, untuk lower limit of median class, kita harus cari dulu median class itu berada di mana. Nah, 291 berarti kita harus cari median, berarti kita harus cari dulu K-nya berapa. Karena ini data ganjil, berarti 291 dikurangin 1 dibagi dengan 2. Atau hasilnya adalah 145. Sekarang kita lihat data ke 145 itu data ke berapa? 25. Sum. Dari ini tambah ini. Terus ini. Bawahnya adalah sum. Dari ini tambah ini. Segini. Sorry, ini adalah D9. Oke, ditambah lagi sama dengan sum. Jadi frekuensi kumulatif dari data pertama 2 dan 3 segini. Terus sum lagi. Dari data pertama 2 dan 3 ke 4 adalah segini. Terus sum lagi. Dari data pertama 2, 3 dan ke 4 adalah seperti ini. Masih belum? Sum lagi. Adalah seperti ini. Oh, berarti data ke 145 itu jatuh ke kelas ke-6. Nah, oleh sebab itu, lower limit of median class adalah 348 dikurangin 0,005 gitu. Berarti nilai LO-nya sama dengan 3,48 dikurangin 0,0005 atau sama dengan 3,4795. Sorry, ini kebanyakan nolnya. Gini seharusnya. 3,475. Nah, itu adalah lower limit. Ya. Terus class wide-nya. Class wide-nya tadi udah dapat. Class wide-nya adalah 10. C-nya adalah 10.
Oke, terus R-nya tadi udah dapat 291. Oke, terus M-nya nilai tengah dari si median. Nilai tengahnya adalah 3,525. Ya udah, tinggal dimasukin ke rumus aja. Berarti rumusnya adalah median sama dengan lower limit, yaitu 3,475 ditambah dengan class wide. 3 dong ya. 3 dikali dengan N ditambah 1. N-nya 291 ditambah 1, lalu hasilnya dibagi 2. Lalu dikurang dengan M. Nilai tengahnya itu 3,525. 3,525 ditambah 1. Lalu hasil dari ini itu kita bagi dengan frekuensi of median class. Yaitu ini, 90 dibagi 90. Nah, hasilnya berapa? Ada yang bisa bantu? Ada yang tahu? Oke. Angka 3-nya dari mana? Nah, angka 3-nya, ingat, 3 tadi adalah class wide atau panjang kelas. Nah, ingat, panjang kelasnya tadi kita udah cari waktu bikin distribusi frekuensi di poin kedua. Nilai C, yaitu nilai tertinggi dibagi nilai terendah dibagi K. Maka dapatlah nilai C-nya adalah 0,1. Jadi panjang dari masing-masing kelas itu 0,1. Itu adalah nilai C-nya. Oke, intinya adalah di sini teman-teman cari median, nanti tinggal dihitung angkanya. Lalu lanjut ke teman-teman mencari modus ya, modus sama modusnya dia berada di tempat yang sama kebetulan 90 ya, ini hanya kebetulan aja. Ya udah, berarti LO sama 3,475 ditambah C-nya ada ditambah C-nya adalah 3 dikali dengan F1 dibagi F1 ditambah F2. F1-nya itu adalah selisih antara frekuensi modusnya dengan frekuensi sebelumnya, yaitu 90 dikurang 30. F1-nya adalah 60. Sedangkan F2-nya adalah selisih dengan setelahnya, yaitu 70. Ya udah, dibagi aja. Berarti 60 dibagi 70. Lalu dikali dengan class wide-nya ditambah dengan LO-nya tadi ya. Itu untuk cari modus. Lalu untuk range. Nih, untuk range-nya tadi kalau dia data berkelompok, maka nilai tengah kelas terakhir dibagi dengan kelas pertama. Nah, itu adalah range-nya. Nah, nilai X pertama adalah 3,025. Sedangkan yang terakhir adalah 3,925.
Berarti range-nya adalah 3,925 dikurangin 3,025 atau 0,9. Itu adalah range-nya ya. Jadi range-nya segitu 0,9. Terus standar deviasi. Nah, ini pakai apa? Populasi sampel atau apa? Kita menggunakan semua data yang ada ya. Semua data yang ada untuk jurusan akuntansi. Oleh sebab itu, ini adalah data berkelompok untuk populasi. Oleh sebab itu, pakai rumus yang ini. Ya, kita harus cari tahu lagi F dikurang rata-ratanya berapa ya, nilai tengah dikurang rata-ratanya berapa, dikuadratkan lalu dikali dengan F, lalu dibagi N diakarkan. Oke, M itu nilai tengah, P itu adalah rata-rata, lalu F itu adalah frekuensinya. Nah, nanti kita tinggal bikin ke dalam tabel ya, nanti kita cari. Lalu setelah kita dapat nilai dari masing-masing komponen ini, tinggal masukkan ke dalam rumus, lalu dicari pakai kalkulator ya. Lalu setelah dapat standar deviasi, kalau ditanya varian, maka tinggal dikuadratkan aja dari standar deviasi ini. Nilainya berapa, lalu dikuadratkan. Itu adalah nilai varians. Nah, lalu untuk Z-score, karena ini populasi, berarti pakai rumus yang populasi, yang ini. Z sama dengan X dikurang rata-ratanya Pi, dibagi dengan standar deviasinya tadi untuk populasinya berapa. Nah, setelah dapat Z-score, nanti teman-teman lihat apakah nilainya itu unusual atau ordinary. Intinya tuh wajar apa enggak, ekstrim apa enggak gitu. Nah, pernyataan Z-score ini tuh sebenarnya nanti akan berakhir dengan satu permasalahan yang akan dijawab, apakah ya atau tidak. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ditanyain? Oke, ada ya. Kalau gitu, aku tutup dengan terima kasih sudah mendengarkan. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Kalau gitu, aku ucapkan terima kasih sudah mendengarkan. Dan aku tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Kak. Makasih, Kak. Oke.